gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku.
Shalom, opa, oma, om, tante, saudara, dan adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat dan luar biasa ya? Sungguh karena kebaikan dan kasih Sang Maha Kasih, kita bisa bersama beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari pujikan Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kesudahan selalu baru setiap pagi.
adik-adik, kita memuji Tuhan atas kasih-Nya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Mari siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita pujikan tak terukur kasih-Mu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami datang dengan hati yang mengaku akan segala pelanggaran dan kesalahan kami. Dan karena itu kami memohon Allah sendiri yang menyelamatkan kami. Saat ini juga, ya Allah Roh Kudus, kami memohon kiranya kami dimampukan untuk mendengar. Kiranya hati kami disucikan agar layak untuk menjadi tempat bagi firman-Mu. Dan hidup kami setiap hari
kiranya menjadi hidup di mana kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3, ayat 16 sampai dengan 24. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3, ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa ketika kita punya kabar yang menyenangkan, kita ingin menceritakannya kepada orang lain. Dan di masa sekarang, dengan berbagai macam media sosial, kita dengan mudah memilih untuk menampilkannya di mana. Foto yang ini saya akan tampilkan di akun medsos yang ini. Foto yang ini sebentar saya akan tampilkan di akun medsos yang ini. Ada juga tipe orang yang posting di satu akun medsos tetapi itu berupa status untuk semua akun medsosnya. Jadi apa saudara-saudara? Ini berarti kelumrahan menceritakan kabar baik itu kemudian bertemu dengan fasilitas media sosial yang kemudian memungkinkan kita untuk mempublikasikan. Ya, bercerita saja itu bentuk mempublikasikan, tetapi menyebar luaskannya lebih lagi. Dan ini adalah yang menjadi ciri khas dari kita sebagai makhluk bercerita. Saya ingat sekali kalau kami berkumpul ya dengan teman ketika sudah jam malam yang harusnya kita beristirahat, tetapi karena sudah lama tidak berjumpa, maka biasanya malam dihabiskan dengan bercerita. Tadinya lihat jam 10, ya kita istirahat jam 11 ya. Ternyata sudah jam 12, ya udah sekalian aja sampai pagi. Begitu saudara-saudara, kita adalah makhluk yang bercerita. Kita ingin menceritakan kabar yang menyenangkan. Kita ingin mempublikasikan apa yang kita miliki dan orang-orang lihat dan tahu, lalu kemudian mereka ikut bersukacita dengan kita. Sayangnya seringkali juga ini tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab, bukan? Seringkali hal-hal yang harusnya ada di ruang privat atau hal-hal yang kita tahan sedemikian rupa, penilaian yang perlu untuk dinilai lagi, itu sudah terlanjur kita keluarkan. Tetapi saya yakin kita semua di sini masing-masing adalah orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk menceritakan apa yang layak untuk dipublikasikan.
Dan bicara soal mempublikasikan segala sesuatu, ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan biasanya. Dengan penuh kesadaran kita memikirkan hal yang disebut dengan kesan. Apa kesan orang ketika melihat status saya yang ini ya? Apakah orang akan terbangun? Apakah orang akan ikut bersyukur? Atau jangan-jangan ya ini para warga netizen ini ya hanya akan menghujat saya? Kesan adalah hal yang biasanya kita pikirkan ketika kita ingin mempublikasikan sesuatu. Dan bicara soal kesan, bahasa yang lain ialah impresi, kekaguman. Biasanya orang-orang yang publish sesuatu itu sebenarnya tidak kemudian semata-mata tujuannya adalah untuk orang kagum kepadanya. Atau untuk orang kemudian menjadi, wah ini luar biasa orang ini. Justru banyak postingan-postingan di media sosial yang saya temukan, postingan-postingan yang otentik, postingan-postingan yang sederhana, yang berisi cerita-cerita yang bisa diikuti dengan runut, foto dan captionnya itu senada begitu ya, bukan berisi semata-mata quotes dengan kata-kata bijak. Tetapi kemudian itu membuat saya kagum, membuat orang-orang yang lain juga wah, kemudian follower bertambah. Dan seharusnya pola-pola yang seperti ini kita pertimbangkan dalam hidup kita. Dan bicara soal impresi, kagum, ini juga ada merupakan salah satu unsur di dalam kita beribadah. Liturgi dirancang sedemikian rupa ya Bapak Ibu, ibadah intergenerasional ini dirancang sedemikian rupa, ditata kemudian dilayani oleh teman-teman yang tadi kita ikuti bersama di dalam doa dan pujian, ditata supaya kesan, supaya impresi kita itu ada di sana. Dan unsur kekaguman ini bukan hal duniawi yang kita masukkan ke gereja begitu, enggak. Tetapi ini sudah ada di dalam Alkitab sendiri. Orang kagum kepada Allah, orang memuji Allah, orang kemudian punya wah kesan yang luar biasa, lalu kemudian dia pergi dan menceritakan lagi dan lagi sehingga itu tersebar kemana-mana. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang kita lihat di dalam bacaan kita, tetapi secara khusus dalam ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Ketika kita melihat, di sana dikatakan ada banyak orang yang kagum. Mereka terkesan dengan apa yang dilakukan Petrus. Mereka menyembuhkan orang sakit. Lalu kemudian orang itu datang dan mengikuti dia dengan segala kekaguman. Tetapi Petrus berkata, hei, kenapa kamu kagum? Tetapi bukan soal kuasa itu. Karena bukan kepada aku harusnya. Ini adalah kuasa yang di luar aku. Kuasa yang lebih dari aku. Yaitu dia Yesus yang mati dan dibangkitkan oleh Allah. Oleh kuasa dialah aku menyembuhkan si lumpuh itu. Orang banyak itu datang dengan terkesan. Orang banyak datang melihat lalu kemudian memuji Tuhan. Tetapi rupanya tindakan mempublikasikan kebaikan, kebajikan, itu tidak selalu kemudian diikuti dengan konsekuensi yang baik Bapak Ibu Saudara ya. Kita melihat bahwa konsekuensi yang lain dari publikasi Petrus terhadap kebaikan Tuhan, tentang penyelamatan yang dari Tuhan, ialah kemarahan dari para pemimpin-pemimpin umat. Kemarahan dari para tua-tua Israel. Kemarahan dari para ahli-ahli Taurat dan imam besar. Mereka marah. Mereka lalu berkata, tangkap orang itu. Dan itulah yang kemudian kita melihat pada ayat 5 bahwa mereka berkumpul di satu tempat. Mereka mengadakan sidang. Sidang ini, sidang yang dilakukan oleh para Sanhedrin atau majelis keagamaan Yahudi ini bukanlah sidang untuk membicarakan program ke depan. Bukan juga untuk membahas satu tafsiran kitab untuk kemudian diceritakan. Tetapi sidang ini dilakukan untuk mencari tahu di mana titik berangkat Petrus ini. Kenapa Petrus memberitakan apa yang berbeda dari yang selama ini mereka ajarkan. Dan
Kalau nanti kita menemukan kata kunci dari kesalahan yang Petrus sampaikan, saat itu juga kita bisa menghukum mereka. Itu saudara-saudara yang ada dalam benak para pemimpin umat. Maka kemudian sidang itu dikumpulkan, dilaksanakan, dan Petrus di sana dipanggil. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8 dikatakan bahwa Petrus di sana berdiri, ya, bersaksi dengan penuh roh. Sekali lagi, Petrus berdiri untuk bersaksi dengan penuh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus ini mengingatkan kita pada kisah Pentakosta, di mana ketika orang sedang berkumpul, lalu tiupan angin, lidah-lidah api itu muncul dan Roh Kudus mengurapi. Dan banyak orang yang tercengang-cengang. Kenapa orang-orang ini, para rasul ini bisa berbahasa dalam bahasa yang kita pahami? Ternyata kisah itu saudara-saudara yang tadinya berlangsung bersama-sama, kali ini terjadi lagi untuk Petrus. Spektakuler bukan? Ya, Roh Kudus yang digambarkan oleh penulis dari kisah para rasul seringkali adalah Roh Kudus yang luar biasa cara bekerjanya. Dari yang tadinya hanya sedikit orang percaya, bertambah lagi memberi diri dibaptis. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pekerjaan Roh Kudus itu selalu yang spektakuler saja? Atau begini deh saudara-saudara, bagaimana dengan kemanusiaan kita? Manusia seperti apa yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Petrus adalah gambaran yang bisa menunjukkan kepada kita manusia seperti apa yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bagaimana bentuk dipenuhi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita di masa sekarang. Mari kita berimajinasi mengingat kembali saudara-saudara. Petrus itu siapa sih? Cerita yang paling mendekati ke kisah para rasul ini adalah ketika dia menyangkal Yesus. Dia berkata, "Tuhan, aku akan mati bersamamu." Wah, dengan penuh keberanian, "Aku akan mati bersamamu." Tetapi apa jawab Yesus? "Petrus, sebelum engkau selesai menyangkal aku sebanyak 3 kali, ayam tidak akan berkokok." Dan ternyata kejadian saudara-saudara, di pelataran Mahkamah Agama, Petrus menampakkan diri sebagai orang yang menyangkal Yesus. "Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia." Petrus yang menyangkal Yesus itu yang sekarang kita baca dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tarik mundur lagi. Mari kita ingat apa sih yang Petrus lakukan selama hidup bersama-sama dengan Yesus. Petrus itu murid yang dengan gagah berkata, "Boleh aku berjalan bersamamu Yesus?" Itu Yesus di atas air lalu dia berkata, "Wah, ini aku harus berjalan." Dan Yesus berkata, "Mari." Dia yang tadinya turun melangkah, sedikit nampak yakin, tetapi ternyata di dalam hatinya ada keraguan, angin bertiup dan apa? Dia tenggelam. Mari kita cari lagi, siapa Petrus? Yesus sendiri pernah berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Ini nampaknya positif ya Bapak Ibu. Tetapi ada hal lain yang positif tetapi tidak terbuka dari itu, bahwa Petrus dikenal sebagai murid yang keras. Petrus dikenal sebagai bahkan murid yang buktinya ia bisa mati. Ia berpikir untuk angkat senjata, siap berkorban. Petrus adalah orang yang mungkin tidak ada dalam bayangan orang Kristen pada masa kini sebagai murid Allah. Ya jangankan membayangkan Petrus yang keras seperti itu ya. Kita dari luar saja melihat orang yang memasang tato di titik tertentu, kita lalu mulai berpikir macam-macam. Segala macam penilaian ada dalam pikiran kita. Petrus adalah pribadi yang otentik. Itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang otentik yang ada dengan segala keberadaannya.
Petrus itu bukan tipe orang yang imannya mungkin digambarkan stagnan di dalam Alkitab. Flat aja dari awal kenal Yesus sampai akhir, bahkan meningkat semakin percaya. Tidak, saudara-saudara. Petrus adalah dia, manusia yang mengalami naik turun pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Maka bagi kita bisa berkata bahwa Roh Kudus ternyata juga bekerja di atas diri orang-orang yang otentik. Sekalipun dia orang yang keras, sekalipun dia temperamen, sekalipun dia orang yang berpikir untuk berani mati. Tapi di atas orang seperti ini Roh Kudus bekerja. Maka saudara-saudaraku, kita yang muda biasanya misalnya anak-anak timur berkata, "Oh sudah, aku memang orang yang keras seperti ini." Nah, boleh enggak ya kita tidak berhenti pada berkata, "Aku memang keras." Tetapi nyong, jangan stop berkata bahwa sudah memang aku ini orang yang keras. Tetapi lanjutkan kalimat itu. Aku ini memang orang yang keras, tetapi aku mau dibentuk oleh Roh Kudus. Dan dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita bisa berpikir kembali sekali lagi. Apa yang spektakuler sih menurut pekerjaan Roh Kudus? Ternyata yang spektakuler itu mungkin ini ya, hanya bentuk ukuran yang manusia pasangkan pada pekerjaan Allah. Mungkin yang hanya oleh penulis Lukas mengatakan bahwa memang harus sespektakuler itu. Lalu kita juga punya gambaran bahwa kita harus punya kehidupan pengalaman iman yang begitu frontal dari yang paling bawah lalu kemudian diputar balikan oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan keseharian kita? Bisakah kita menilai itu spektakuler ketika ternyata Allah bekerja menolong kita untuk kemudian kita mengubah motivasi hidup kita? Dari yang tadinya motivasi kita yang penting hidup hari ini, besok dipikir lagi. Tetapi kita berubah untuk kemudian memikirkan bagaimana 5 tahun ke depan, lalu apa step-step aku untuk menjalani hidup itu dari sekarang. Bisakah kita berkata bahwa ya adalah pekerjaan Roh Kudus ketika aku yang penuh dengan luka ini, aku yang disakiti ini, aku yang punya masa lalu yang tidak seberuntung dengan teman-temanku, tetapi aku dituntun oleh Tuhan terus, maka aku akan menjalani hidupku sekalipun aku tertatih. Bisakah kita berkata, saudara, bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah ketika seorang ayah yang dikenal sebagai sosok ayah yang kejam, yang sedikit salah lalu kemudian meluapkan emosinya dengan merusakkan benda yang ada di hadapannya, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan dengan memukuli anak-anaknya. Lalu kemudian sosok ayah ini ketika ia sungguh bergumul hari demi hari, perlahan demi perlahan, tanpa mewujudkan ekspresi yang kelihatan begitu berubah drastis, tetapi perlahan demi perlahan ia menjadi ayah yang mendengar. Ia menjadi ayah yang lebih menahan perkataan. Ia menjadi ayah yang tidak meluapkan kemarahan dengan menghancurkan apa yang ada di hadapannya atau bahkan menghajar anak-anaknya. Bisakah kita berkata bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah di dalam keseharian kita, di dalam keotentikan diri kita yang tentunya perlu bekerja sama dengan penerimaan diri kita, lalu kemudian keinginan kita yang sungguh-sungguh kita naikkan di dalam doa, Tuhan pakai aku, beri aku pengenalan yang benar tentang apa yang Engkau kehendaki. Petrus adalah manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita juga bisa menjadi manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan sebenarnya tanpa kita meminta pun, Yesus sendiri berkata, "Aku akan memohon kepada Bapa supaya Ia mengutus penghibur padamu." Mari kita ingat saudara-saudari pengalaman kita di mana kita ada dalam kehidupan yang begitu rendah, ada dalam pengalaman yang begitu kelam. Tetapi kemudian kita berjumpa dengan orang lain yang
entah tidak sengaja dan kita tidak pernah menceritakan, tetapi dia mengatakan atau melakukan hal yang kemudian menyejukkan hati kita, lalu diam-diam kita berkata dalam hati, itu Kristus. Mungkin kita mengingat Bapak Ibu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya nampak berjalan dengan gagah, tetapi di balik kegagahan itu yang menyimpan berbagai hal yang tidak terkatakan bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Dan bukankah pertolongan Roh Kudus ada di sana? Saya ingat ketika seorang anggota dalam persekutuan wilayah berkata, "Kak Ripka, saya ini sebenarnya sudah pernah berpikir, Tuhan, kalau saya mati, istri dan anak-anak saya akan bahagia. Karena berarti utang saya di bank akan diputihkan. Dan kemudian mereka akan hidup dari sisa-sisa apa yang ada tanpa harus terbeban untuk membayar utang yang sedemikian besar. Tetapi kok saya masih bisa hidup sampai sekarang ya?" Jadi Kak Ripka, menurut saya, dengan tidak menjadi gila saja, itu adalah pekerjaan Tuhan. Begitu kata seorang bapak, kata seorang suami di dalam satu persekutuan ketika saya memimpin. Cerita itu terus saya ingat sampai sekarang bahwa tidak menjadi gila saja, itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak menjadi putus asa dengan hidup yang sekarang saja, itulah cara Roh Kudus bekerja di dalam kita. Lagi saudara-saudaraku, bicara soal Petrus, dia adalah pribadi yang bertobat bukan hanya dari cara hidup, pembawaan hidup, tetapi juga bertobat dari keyakinannya. Dia adalah orang Yahudi, saudara-saudara ya. Dia tentu juga punya gambaran Mesias yang berkuasa, yang kuat, yang powerful. Mesias yang akan angkat senjata untuk melawan penjajah. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana Petrus berubah keyakinan. Dari yang tadi berkata, aku siap mati bagi Tuhan, sekarang Petrus adalah yang siap hidup dan bersaksi bagi Tuhan. Tetapi ini tidak kita dapati dalam kehidupan para pemimpin umat dan tua-tua. Mereka tetap punya gambaran bahwa seorang Mesias yang digambarkan oleh kitab itu sebagaimana yang kita baca, kita teliti, kita tafsir sedemikian rupa karena kita adalah ahli-ahli Taurat. Mesias itu adalah nantinya yang akan memimpin kita. Mesias itulah nantinya yang akan kuat, yang tidak mungkin datang dalam sosok Yesus orang Nazaret. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika Petrus berdiri dengan gagah mengatakan, ada dua hal. Yang pertama, Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan telah dibangkitkan oleh Allah. Wah, bagi kita yang membaca sekarang ini pengakuan iman yang sudah setiap minggu kita baca. Mari kita berdiri, sikap tegap ya, pengakuan iman. Tetapi apa maknanya bagi mereka di dalam teks itu Bapak Ibu Saudara? Para pemimpin umat dan tua-tua itu tertampar. Ketika Petrus mengatakan, iya itu loh yang tak yakini itu Yesus yang kamu tangkap, yang kamu hukum sedemikian lalu kamu gantungkan di kayu salib itu, itulah yang aku yakini. Dan dia yang aku yakini itu memang mati. Tidak sama dengan kebohongan-kebohongan yang kamu ceritakan bahwa kami para murid mengambil mayat Yesus. Tidak, Yesus itu memang mati. Tapi yang kamu matikan itu dibangkitkan Allah. Dibangkitkan Allah itu berarti Allah ada di pihaknya. Dibangkitkan Allah itu berarti Allah membenarkan dia. Dibangkitkan Allah itu berarti Allah memihak dan dia dan tentunya menolak kamu yang mematikan dia. Ini sebuah tamparan keyakinan iman sekaligus tamparan bagi otoritas
yang dimana para pemimpin umat dan tua-tua itu berlindung. Memang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ya mereka itu tidak menerima Yesus? Kenapa mereka menolak? Apakah ini skenario yang sengaja dirancangkan oleh Allah? Saya kira hal yang menjadi bagian Allah kiranya tetap menjadi bagian Allah. Tetapi ada hal yang secara manusiawi mau saya jelaskan Bapak Ibu. Petrus itu bertobat dari keyakinan mesianiknya ketika ia benar-benar mengalami waktu kebersamaan dengan Yesus. Ia melihat, mendengar Yesus mengajar, ia juga mengalami bagaimana Yesus memperlakukan orang lain yang bahkan oleh lingkungan sekitar dianggap sebagai orang yang tidak benar. Petrus mengalami langsung, baik secara pengajaran dan juga secara teladan hidup dan juga soal spiritual di mana Yesus menunjukkan berbagai hal dalam kehidupan. Sedangkan para pemimpin umat, apakah mereka kekurangan pengetahuan? Tidak. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah imam besar. Mereka orang-orang terpelajar. Mereka tahu A sampai Z kitab itu. Tetapi kenapa mereka tidak begitu yakin, tidak menerima begitu bahwa itu adalah Mesias yang yang dijanjikan Allah dan sekarang sudah digenapi? Kenapa Bapak Ibu? Rupa-rupanya mereka berlindung dengan kenikmatan di balik otoritas keagamaan yang mereka miliki. Oh, karena aku penafsir kitab, ya. Kalau sekarang teolog tidak menjadi rujukan utama masyarakat. Tetapi pada masa itu ahli Taurat adalah juga rujukan sosial. Ketika orang bertanya bagaimana hidup, mereka akan mencari para pemimpin umat. Dan ketika mereka sudah punya otoritas, melalui pengajaran mereka, melalui status sosial mereka, melalui garis keturunan mereka, ini adalah harga yang mahal yang ingin mereka terus genggam. Petrus melepaskan keyakinan mesianik Yudaismenya untuk kemudian meyakini Yesus. Dia ingin menggenggam kebenaran. Tetapi sebaliknya para ahli Taurat memilih untuk menggenggam otoritasnya untuk kemudian melepaskan kebenaran. Dan karena itu Petrus melanjutkan pada ayat yang berikutnya, dia berkata bahwa batu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi kini dia menjadi batu penjuru. Ini juga sebenarnya kutipan dari Mazmur, dari kitab yang orang-orang itu hafal betul, tahu di mana letaknya dan maknanya menunjuk pada Mesias yang diutus Tuhan. Dan ketika Petrus dengan gagahnya mengatakan, Yesus itulah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur yang kamu baca berulang-ulang itu, kamu para ahli Taurat, kok kamu ndak paham-paham? Tapi sekali lagi kita dipertontonkan dengan kenyataan bahwa ketika kita menggenggam sesuatu, kita mungkin melepaskan yang lain. Ketika kita memilih otoritas, senioritas, jabatan di atas kebenaran, maka saat itu juga kita menjadi orang yang akan dipermalukan Allah. Bayangkan Allah mempermalukan mereka melalui mulut Petrus. Orang biasa, nelayan, orang kecil, beda kelas sama mereka. Yang tadinya mereka dirujuk oleh umat, sekarang malah umat mendengar Petrus. Yang tadinya orang-orang itu percaya dan kemudian bertanya, wahai imam besar, ini artinya apa? Wahai ahli-ahli Taurat, ini bagaimana? Lalu sekarang orang-orang itu berbalik dan melihat kepada Petrus, dan justru orang-orang banyak itu yang kemudian membuat mereka sendiri ketakutan. Apa bukti bahwa mereka menggenggam erat otoritas, hal, jabatan kemanusiaan? Yaitu ketika mereka takut terhadap orang banyak. Teks kita mengatakan bahwa, waduh, kok mereka begini ya, tetap kekeh. Tetapi orang banyak percaya kepada ini orang. Lalu kemudian bagaimana? Mungkin Bapak Ibu mereka sudah memikirkan apa kita hukum, apa kita salib lagi, kita tuduh lagi menghujat Allah, minta lagi ke Pilatus supaya dia disalibkan. Tapi kok nggak mungkin, ini sekarang sudah banyak sekali orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, mereka bukan berdiri dalam kebenaran. Mereka
takut dengan apa yang sudah mereka miliki di pundak mereka. Dan karena itu juga mereka takut ketika melihat orang banyak tidak lagi berpihak kepada mereka. Saudara-saudara, Petrus mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Dia yang disalibkan dan dibangkitkan Allah. Hari ini kita sudah di Minggu Paskah ketiga. Keyakinan itu bahkan dilanjutkan oleh Petrus bahwa di luar dia tidak ada keselamatan. Petrus tidak berkata dia salah satu jalan keselamatan. Petrus dengan gagah mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam nama, karena di dalam nama Dia saja. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Apa makna dari pengakuan iman Petrus ini bagi kita, saudara-saudara? Kita sudah ada di Minggu Paskah yang keempat, ya. Kita masuk pada Paskah keempat. Masihkah berita Paskah yang kita coba hidupi dari tanggal 4 April itu? Masih adakah di dalam hati kita? Dan hari ini kita melihat bahwa Paskah adalah keberanian berdiri di dalam kebenaran. Paskah adalah memilih Kristus dibanding segala yang ada di pundak kita. Paskah adalah mempublikasikan kabar sukacita. Tetapi juga Paskah itu berarti Roh Kudus menolong kita untuk hidup secara otentik, lalu kemudian memproses keotentikan diri kita itu untuk menjadi alat bagi Allah. Apa makna Paskah bagi kita, saudara-saudara? Apa makna dari iman yang ditunjukkan bagi kita melalui pengakuan iman Petrus? Dan bagaimana keseharian kita? Apakah keseharian kita menjadi keseharian yang sudah terbuka kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita? Apakah kita sudah terbuka bahwa perubahan yang kecil-kecil sekalipun adalah perubahan di mana Roh Kudus bekerja? Mungkin kita saat ini berkata, sudahlah, menyerah saja. Tetapi saya akhiri bagian ini dengan satu kutipan dari Kartini. Kartini mengatakan, jangan pernah menyerah jika kamu masih bisa mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi menang. Paskah berarti kita dimenangkan untuk terus hidup dalam semangat kemenangan. Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus menolong kita. Amin. Ya Allah Roh Kudus, ini kami dengan segala keberadaan kami. Kami terbuka dan kami memohon Roh Kudus bekerja bersama kami. Membentuk kami menjadi pribadi yang otentik. Membentuk kami menjadi pribadi yang mau melihat keseharian kami sebagai tempat di mana Allah, Roh Kudus terus memproses kami. Supaya mata kami sungguh terarah hanya kepada Kristus. Dan hidup kami menjadi hidup yang memproklamasikan keyakinan iman. Bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah Dia yang bangkit. Dan juga di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di bawah nama Kristus. Kiranya hidup kami menjadi hidup yang mewujud nyatakan berita kemenangan itu. Lewat hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang bebas berani untuk memilih berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan merespon firman Tuhan dengan pengakuan iman percaya yang kita pujikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mengasihi
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami bersyukur bahwa hidup kami hingga saat ini ada. Itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Di dalam syukur ini, kami ingin terus mengingat kebaikan Tuhan, baik bagi kami secara pribadi maupun kami sebagai orang-orang yang hidup bersama di negara kami ini, dan juga kami sebagai warga dunia. Kami mengingat bersama untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga yang ada di Surabaya dan sekitarnya, Malang, Lumajang, mereka yang mengalami bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sana, Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan karena itu sungguh kami berserah untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Dan juga Tuhan yang telah menggerakkan tangan-tangan untuk menolong mereka. Teruslah ya Tuhan bekerja di dalam dan di atas segala sesuatu. Juga bagi bangsa kami ini, bersama-sama kami masih berjuang untuk mengatasi berbagai dampak dari pandemi ini. Tuhan Allah kami, sungguh kami memohon, Allah yang bekerja di dalam kami, Allah yang juga bekerja melalui pemerintah dan semua orang yang terkait di dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mau datang membawa gereja-gereja di seluruh dunia. Kiranya keberadaan kami sebagai gereja adalah keberadaan yang sungguh-sungguh berdampak. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu, kami menginginkan relasi yang kuat, yang terjalin dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Dan karena itu Tuhan, pakailah keseharian kami untuk membentuk kami pribadi lepas pribadi. Pakailah keseharian kami untuk kami juga mampu membangun komunitas di mana kami berada. Di dalam kebersamaan sebagai komunitas, sebagai gereja, kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang lemah, yang sakit, mereka yang menjadi korban dari diskriminasi, mereka yang terpinggirkan oleh karena berbagai keadaan status sosial mereka. Kiranya kami menjadi orang yang berani berdiri di jalan kebenaran dan menyatakan, menyuarakan itu. Menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan itu ya Tuhan, kabar sukacita, Injil itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus di dalam persekutuan yang erat dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus, itu menjadi persekutuan di mana kami boleh masuk mengambil bahagian di dalamnya, dan kami boleh keluar bagi dunia ini sebagai orang-orang yang berani memperjuangkan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh berani membangun kehidupan yang diliputi dengan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat nats persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi yang belum berakhir, tapi kami tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman, dan saat ini kami juga boleh mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, kuduskan dan layakkan, sehingga sungguh menjadi persembahan yang harum dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kami selalu takut dan berhikmat untuk mempergunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, terlebih kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, mari mengingat dan membawa nama Yesus dalam keseharian kita. Nama yang memberi pengharapan dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.